Kepala TK Negeri Pembina Akhlakul Karimah beserta guru-guru TK Negeri Pembina. Sebelum kita mulai acara ini, saya mau baca pantun dulu. Pak Sulam makan tomat, yang jawab I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya selawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rekan guru yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Wah, udah kenal ya Bu ya? Nama saya Neneng Latifah yang akan memandu acara ini. Acara ini dengan berjudul Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak yang diaplikasikan di Sekolah TK Negeri Pembina Akhlakul Karimah, yang bertujuan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak dalam membuat video aksi nyata dan juga dapat diaplikasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Kita langsung saja mendengarkan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Yayah Badriah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neneng Latifah, Ibu Nela. Teman-teman, saya ingin berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Arti budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi belajar perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang dimaksud dari konsep inti budaya positif. Jadi ada 8 ya teman-teman ya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang paradigma belajarnya ya, tentang berdiferensiasi. Konsekuensi dan restitusi. Ya, ada yang tahu apa sih hukuman itu? Apa sih konsekuensi itu? Apakah restitusi itu? Nah, langsung aja lah. Hukuman adalah bentuk sanksi
yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Tuh, dihukum tuh. Misalkan dia mencuri, berarti langsung dihukum tuh sesuai dengan perbuatannya. Oh. Terus biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku supaya nggak ada lagi kejadian terulang lagi. Biasanya langsung ditegakkan dengan hukuman. Itu yang disebut dengan hukuman. Kalau di kelas seperti apa hukumannya? Supaya nggak diulangi lagi. Di kelas. Akan ini penjelasan hukuman nih. Adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Iya, misalkan dia melanggarnya seperti apa ketika dia tidak mendapatkan merapikan mainan setelah bermain, itu juga sanksi beri hukuman. hukumannya apa? Merapikan. Oh iya. Kalau di kelas saya kesepakatannya duduk terpisah yang katakan kursi juga. Nah itu berasa kan dia merasa jadi terdakwa gitu ya. Oh karena saya bersalah, jadi saya harus duduk di kursi ini. Jadi dia merasa terpuji dari orang lain kan. Itu salah satu efek jerah yang Buin berikan. Di kelas lain ada seperti itu. Tapi itu dilema juga. Saya pernah begitu. Tapi ada juga yang tidak. Gitu kan. Bisa jadi dia tantrum juga, kok saya merasa sendiri, itu kok guru nggak sayang saya. Nah, itu kadang-kadang kondisional ya, tergantung usia juga bisa, karena mungkin tergantung anak, juga pemahaman dari keluarga. Misalkan biasanya di belakang orang tuanya lembut nih, tidak dengan punishment, biasanya dengan apa, tidak dipeluk dengan orang tua itu kan bukan buat dia. Mungkin setiap kelas beda-beda, ya kan? Iya kan? Jadi hukuman itu diberikan memang untuk membuat efek jerah. Ya, tapi melihat kondisi ya, betul. Ya kadang terkadang kalau anaknya di rumahnya biasa dilembutin, baru kita melotot aja, belum itu sebenarnya langsung traumatik buat dirinya. Tapi kalau anaknya biasa di rumahnya dikasarin, kita pukul pun pasti dia nggak efek jerah. Itu kan memang kesepakatan baru. Tapi selama ini ya belum ada sih yang duduk di situ. Nah, karena dia takut ya. Nah, itulah gunanya kita membuat kesepakatan kelas. Jadi, iya, oh, kalau saya di situ, pertama teman-teman akan memandang saya anak nakal, ya kan? Tidak sayang ibu guru, ya kan? Berarti dia nggak akan melakukan itu, kasus seperti itu, boleh. Biasanya bersifat negatif, itu kan negatif ya. Jadi teman-temannya belajar, dia sendirian. Berarti kan dia, ya Allah, aku di sini ya sendirian. Karena sebelumnya malah ada usulan suruh bersihin WC. Artinya dia kesepakatan mereka ya, ya mereka lagi imajinasi sendiri ya, iya benar, nggak apa-apa sih. Jika kamu mengulangi kembali, apa yang harus Bu Guru lakuin sama kamu nih? Cubit pipinya. So sweet banget. Ya sekarang apa sih konsekuensi itu? Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Konsekuensi berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Tujuannya untuk membantu murid memahami dampak dari tindakannya dan membuat pilihan-pilihan yang lebih baik di masa depan. Nah, konsekuensi gimana nih? Misalkan ada yang punya contoh konsekuensi. Ketika kamu tidak menyelesaikan tugas hari ini, apa tuh konsekuensinya nih? Besoknya tugasnya kita ulangi lagi kah? Atau teman-temannya udah belajarnya yang mana dia masih tetap di sini? Nah, atau gimana tuh? Coba contohnya. Ada Papa, Win, boleh? Siapa yang lain? Nah, itu konsekuensi ya. Karena dia tidak bersama-sama, kan kita lagi bersama-sama nih. Dia nggak mau nih. Berarti kan konsekuensinya ketika kita udah selesai, kamu tetap berdoa sendiri gitu ya. Nah, itu boleh. Yang lain ada? Iya, misalkan temennya lagi meronce dengan media yang kita sediakan. Tapi ketika meronce dia diem aja atau dia malah lari, tapi temennya udah beralih kegiatan lain, dia tetap harus meronce. Itu kan hukuman juga buat dia, konsekuensi yang dia harus jalani gitu ya. Ada lagi di kelompok A, yang lain atau kelompok B, Bu Susi kayak lemes nih. Bu Ana, ada nggak konsekuensi yang sudah dijalankan selama menjadi guru? Atau siapa? Nah, boleh, Bu Pau. Dia bawa air, ya
kan sudah tahu kalau membuang itu harus membuka atau membuang itu kan harus pelan-pelan. Kalau misalnya jatuh, berarti dia harus menghentikannya, harus melakukan. Ya, Karena dia dia dengan konsekuensinya karena kamu tidak hati-hati, Ya. kamu harus kembalikan Ya. karena ya boleh itu juga konsekuensi. Jadi melakukan sesuatu itu dengan hati-hati pembelajaran risikonya. Jadi ketika mau buka bekal, mau buka air minum harus dengan hati-hati. Konsekuensinya kalau kamu tidak hati-hati, kamu harus perhatikan itu, ya kan? Ada lagi yang lain? Nah, sekarang restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi yang gue sudah bilang ini, kan dia misalnya nggak berdoa nih, nggak berdoa dengan kesadaran penuh yang dibuat di kelas. Kalau setiap hari kita berdoa tidak ada yang mengikuti, kalian boleh duduk di bangku pojokan. Misalkan ada nih, anak gue misalkan ada, dia hari itu duduk. Berarti diusahakan ketika dia mendapatkan hukuman, punishment atau apa tadi konsekuensi, besoknya itu menjadi buat dirinya buat lebih kuat. Saya pernah dialami di status ini, di kasus ini. Jadi jangan sampai saya terulang lagi. Jadi dia menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dibanding sebelumnya. Jadi dia lebih disiplin, lebih tanggung jawab. Diharapkan ada hukuman atau punishment yang kita berikan bukan menjadi dia lebih brutal lagi. Jadi ada perbaikan dari dirinya dia. Ada kelas yang Musumi bikin konsekuensi apa? Misalkan Danis nih nggak nurut atau nggak gimana? Mereka mengutarakan juga dengan hati yang bahagia gitu. Kalau saya nggak ini, konsekuensinya ini. Tapi kalau Danis lagi cerita kan, mungkin orang tuanya penuh tekanan ketika memberikan itu, jadi dia apa aja. Tapi dia setelah itu gimana? Oh, berarti lebih. Iya, gimana Bu Fau? Kalau di kita kan ada siapa Mahes ya, bukan? Ini belum ada Bu. Mahes itu, jadi gimana nih solusinya? Gimana? Itu diajak bicara, komunikasinya juga enggak. Nggak bisa komunikasi. Dia sendiri. Kayak kemarin kan dia voice note kan, selalu bikin voice note janji. Tapi kelihatannya pas voice note itu enggak, gitu kan. Nah itu tetap kan orang tuanya yang agak memberi perhatian Lebih. Jadi, Iya. apanya sih papinya? Jadi ada yang lebih sayang lebih ketika dia melakukan apa, ada pembelaan ya. Jadi berarti itu mah bermasalah di keluarganya. Dia aja orang tuanya nggak sinkron dalam pendidikan. Terus ketika datang ke sekolah, pasti anak itu bingung ya. Aku lakukan sesuatu salah, papiku tetap bela. Mamiku pasti marah. Tapi lagi papinya lagi deh, papi juga nggak apa-apa. Aku tetap harus kasih kursi tenang atau bagaimana? Boleh diupayakan itu kan. Dia walaupun nggak dikasih kursi tenang, dia udah mojok sendiri ke Sumi. Oh, berarti dia udah dengan kesadaran penuh. Tapi kalau amal beda Bu. Kalau amal beda ya. Gimana? Kalau tidak tertib, duduknya di sana ya. Karena temannya pada fokus doa, dia kan mainan tuh. Terus aku suruh duduk di pojokan. Gimana tenang pojokan? Aman, tenang. Tapi ada yang kemarin kasih tahu semuanya ada yang takut banget. Ya itu kan tergantung pemahaman di rumahnya juga kalau anak TK itu. Pemahamannya nggak paham. Iya, kan kalau ada yang, oh berarti aku sedang dihukum, ada yang sudah secara sadar, ada yang pikir, aku malas yang berdoa itu, ya udah mendingan di sini. Bisa juga, ya malah dia senang karena dia merasa aku harus lagi kegiatan, nggak capek, ya kan? Nah itu beda kasus. Kalau di TK agak lain deh. Gimana kalau Raya? Berarti dia bisa ngikut kegiatan tanpa perlu kita hukum, kasih konsekuensi, kasih hukuman, tapi langsung ikut gitu ya. Kalau dia lagi moodnya nggak bagus, iya. Kalau ada sebenarnya yang kayak majuk rayu masih bisa, cuma nunggu dia ininya hatinya tenang, Berarti saling mempengaruhi ya. Jadi ada role modelnya kalau Raya
di rumahnya kan dari bundanya itu kan dia nggak pernah punya temen. Tiba-tiba mungkin ngeliat Amar nih, langsung dia anak kecil di copy paste semua perbuatan Amar. Tanpa dia lihat ini bahaya apa enggak, ini bagus apa enggak buat dirinya. Udah dia langsung di copy paste. Mungkin kalau Amar itu punya teman di rumah mungkin, jadi punya teman sepermain. Kalau Ryan kan bener-bener Buin aja berbuat apa aja kata temannya, pasti ikutin bener-bener karena dia nggak punya teman, nggak punya, jadi cuma ayah bundanya sama tukang-tukang di rumah. Apa ya, sama bapaknya kali ya, apa-apa di nomor satu kan. Setiap berbaris maunya nomor satu, dikasih apa-apa nomor satu. Tadi kan ada di kelasku ada permainan game star ya, karena dia tidak tertib harusnya mengikuti kan jadi belakang, tapi dia pengennya depan. Tetep dong kita disiplin biar anak-anak tuh tahu ini namanya disiplin. Dia nangis kan, aku abaikan dia nangis. Kalau Amar mau main silakan di belakang. Seperti itu. Karena Sebenarnya kalau restitusi hukuman dan konsekuensi ini kalau karena kita di lembaga pendidikan apalagi di anak usia dini itu berbalik lagi ke rumah, ya kan? Kalau di rumahnya itu seperti apa pembelajaran orang tuanya berikan, kita akan mentah lagi di sekolah misalkan guru sudah menerapkan nanti kalau nggak disiplin di sini duduknya, tapi di sekolahnya di rumahnya nggak menerapkan seperti itu, ya balik mentah lagi kita yang udah kita selama di sekolah itu nggak, itu makanya butuhnya koordinasi antara guru dan orang tua tuh seperti itu. Ya kan? Dulu waktu saya ngajar juga gitu, misalnya kamu nanti duduk di pojokan ya, karena hari ini tidak mengikuti aturan yang kita buat. Jadi sampai besok lagi nggak mengikuti, tetap jadi tertib gitu. Tapi ada juga yang nggak seperti itu. Nih kita lihat dari identitas gagal. Yang pertama hukuman, suatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang, itu hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kita memberikan hukuman, benar. Kalau muridnya nggak takut, mau dibanding-bandingin kita pukul, karena dia sifatnya dia itu bukan hukuman, dia nggak akan takut, dia nggak akan kapok gitu apa yang kita berikan. hukumannya itu harus disamakan di rumah, Bu. Kalau di rumah misalnya emaknya yang model. Nah itu yang seperti dari bilang, misalkan dari saya katanya takut ketika masuk kamar kosong. Tapi malah ini Bu, malah historis Iya. kita malah lebih Ribu ya. kita bukannya dia. Nah sekarang identitas sukses nih, kalau yang sukses nih disiplin, konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, jangka waktu pendek, korban diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah kalau ada konsekuensi berarti terus-menerus di monitoring. Sekarang restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, demikianlah pembebasan dari budaya positif. Terima kasih. Ada yang mau dipertanyakan kembali? Udah menyakiti anak orang lain, kalau menyakiti anak sendiri nggak apa-apa deh. Ya kan kemarin aku udah bilang tadi video buatin ya. Takutnya kalau sudah ada cuma lari doang kayak yang itunya kan kemarin cuma lari ini doang ya. Istilahnya kalau si Dane si Mahe, kalau makanya kan cuma dia tidak perlu saya hiburan, itu kan tidak menyakiti orang lain ya. Dia tidak ada dilibatkan lah. Ini yang akan beda soal ketika ada anak ada tersakiti bunda, ya kan gitu kan, kita butuh recordnya dari ayah dan bunda gitu. Kalau lanjutnya dengan Ryan aja juga kita antisipasinya tidak makan coklat, tidak makan itu gitu. Dari tadi udah selama Ya jadi bingungnya tuh kalau Mahe sama Danis tuh begitu kan, saya bilang kemarin kliennya Danis tuh kalau kasusnya masih agak-agak lihat di dalam udah agak bilang Bu, karena 2 hari itu harus sendiri. Saya tak tahu di
Iya, dia nggak pernah mengikuti di atas. Sama, jangan sekali sebentar doang. Sebentar kabur. Terus kalau itu kan kalau dipasang tempat mainnya, kadang dia udah fleksibel walaupun kita sudah bikin aturan belum waktu mulai untuk bermain, gitu kan. Dia main sendiri. Jadi apa yang kita ngomong dia nggak pernah hiraukan. Kemarin dia beroceh udah mau tenang satu kilometer. Dia nggak maksudnya nih kan kalau yang lain oke, ambil temennya ya gitu kan, ambil dari teman 2 ya untuk sekarang karena berita tadi saya hadir jadi maksimal hanya 3 ya satu tempat main. Nah si Mahir itu karena dia udah duluan berarti kan dia tidak punya kesempatan memilih temannya. Yang lain itu sudah punya teman, oh bos temennya ini kadang-kadang kita perhatiin kayaknya dia ini lagi coba jadi aku ganti Kita sweep ya. aku ganti kayaknya jangan dulu yang dipanggil dulu ya Kalau perempuan kenapa ini emang berkubu itu udah Kodratnya seperti itu. dari yang kecil sampai udah nenek-nenek. Ya sebenarnya kalau kayak gini, PR-nya pertama ajak ngomong orang tuanya. Kalau orang tuanya sebenarnya mau biar anaknya lebih baik, orang tuanya harus terbuka kan ya. Jangan sampai bilang kayak Mas itu, kan ini tidak terbuka ya bilang anak saya tidak akan memulai kalau tidak. Itu kan salah satu